jumala. Terima kasih, semoga barokah. Fangzur, maka engkau tunggulah, ila malikin, sampai seorang penguasa, fiziyi miskinin, dalam berpakaian orang-orang miskin. Nah, gitu. Zaka, itulah, atau demikian itulah, alladzi, adalah orang yang hasunat finnasi sirotuhu. Alladzi, orang yang sirotuhu, perangainya hasunat finnasi, yang baik bagi manusia. Wadzaka, dan itulah yasluhu, dia layak memimpin, begitu kan ya, lid dunia, untuk urusan dunia, walid dini, dan untuk urusan agama, begitu ya. Masya Allah. Selesai tentang penguasa, ya. Maka kita lanjut, berikutnya adalah nasihat Imam Ahnaf, ya. Berikutnya adalah ini ya, kita baca. Oke, mudah-mudahan paham ya. Pak Ahmad Mustafa, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sirotuhu jadi apa? Oh, sirotu. Nah, sirotu itu fa'il, Pak. Sirotu fa'il dari hasunat. Ya, makanya ini domirnya hiya, Pak. Jadi sirotu ini asalnya tamarbuto ya. Jadi mu'annas. Oke, Pak Asep ya. Jadi fa'il. Sip, Masya Allah. Jadi sirotu fa'il dari hasunat yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Oke. Mohon maaf Pak Ustadz. Yang dikaji kitab apa? Kitabnya Nasoihul Ibad ya. Mbak Aidila ya. Mbak Aidila. Mbak Aidil apa Aidila ya? Oke, Mbak Aidil ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Lidini jadi maktuf ya, iya. Jadi maktuf teh. Jadi ini maktufnya persis ya. Persis banget kan. Padahal bisa juga begini, lidunya wadini, gitu kan? Bisa juga adininya maktuf dari maktuf alainya adunya, tapi ini persis. Oh, jar majrur, ini pun jar majrur. Artinya apa? Dia sangat layak. Pemimpin yang seperti ini sangat layak untuk mengurusi urusan dunia dan untuk mengurusi urusan agama. Ini persis banget itu. Di sini ada li, di maktuf juga ada li. Nah itu, padahal boleh. Dan menurut kalimatnya sempurna. Yasluhu lid dunya wadini, gitu kan? Nah, tapi ini persis maktufnya persis sama dengan maktuf alaihnya. Nah, ini maknanya sangat layak. Nah, dia memimpin urusan dunia dan memimpin urusan akhirat. Nah, itu maknanya ya Teh Mimin ya. Mudah-mudahan semakin dipahamkan. Aidil ya, Mbak Aidil ya, mudah-mudahan istiqomah ya, ikut terus ya. Cuman hari Jumat ini terakhir untuk pekan ini. Nanti ketemu lagi insya Allah Senin. Cuman kadang-kadang Senin itu banyak acara ya itu. Oke, Pak Agus Lukman, maktuf itu Indonesianya apa Pak Ustadz? Apa ya? Penyambung. Ya, maktuf itu jadi ya semacam itulah ya. Jadi bisa nyambung gitu. Untuk urusan dunia nyambung juga untuk urusan akhirat. Nah begitu ya. Lidunya jadi maf'ul bih ya. Loh, lidunya. Oh, susunan kalimat itu begini Teh. Susunan kalimat fi'liyah itu fi'il fa'il maf'ul ya. Itu kalau standar ya, fi'il fa'il maf'ul. Ada juga fi'il fa'il jer majrur. Jadi maf'ulnya itu dimasuki huruf jer. Nah, itu lebih mantap lagi begitu. Jadi masuknya huruf jer itu seperti jembatan. Kalau kita lewat ke jalan kemudian ada sungai, kita bisa balik lagi. Kenapa tidak ada jembatan? Itulah fungsi huruf jer. Ketika ada jembatan, maka kita bisa melampaui, bisa meneruskan perjalanan. Ya, itulah jembatan.
gitu. Jadi maknanya apa? Ketika maf'ulnya dimasuki huruf jar, sangat layak, gitu. Jadi orang yang seperti ini, ya, penguasa yang seperti ini, itu sangat layak sekali untuk mampu memimpin urusan dunia dan mampu memimpin urusan akhirat. Itulah maf'ul bi yang dimasuki huruf jar, gitu ya. Oke, Pak Asep, ya itu maknanya, gitu. Jadi kalau kalimat biasanya itu kan bisa juga begini, wadzaka yasluhud dunya. Berarti adunya jadi maf'ul bih. Itu standar. Tapi ketika dimasuki li huruf jar, maka maknanya itu lebih dalam. Gitu. Artinya orang seperti itu pasti bisa untuk mengurus, memimpin urusan dunia dan urusan akhirat. Apalagi di sini maktufnya juga persis pakai huruf jar. Ya, yasluhu lid-dunya walid dini. Nah, gitu Teh Mimin ya. Itulah maknanya masuknya huruf jar. Jadi ada keistimewaan, maknanya lebih dalam begitu ya. Jadi bukan lagi kalimat standar seperti mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu mubtadanya di depan, khobarnya di belakang. Ketika khobarnya dibuat di depan, menjadi khobar muqaddam, maka stresnya itu ada di khobarnya. Konsentrasi kita itu ada di penjelas pokok kalimatnya. Itu. Jadi kalau standarnya, mubtada dulu baru khobar. Tapi ketika luar biasa, maka disampaikan dengan khobarnya muqaddam. Nah gitu, khobarnya didahulukan. Nah itu ya, mudah-mudahan kita semakin paham. Ya, jadi susunan kalimat itu pasnya ya standar, tapi ketika luar biasa, di luar standar, maka maknanya pun di luar standar. Oke, Kuryani, oke Mbak Kuryani ini kemarin juga hadir ya, alhamdulillah. Kenapa kalimat dunia ketempelan huruf jar, tapi dia kekeh harus dibaca rofa, senajan jadi mubtada, gitu. Jadi masalahnya dunia ini ada huruf ilat, Mbak Kuryani ya. Jadi dunia, menulis dunia itu kan ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3 kan ya. Ada alif, ada iya, ada wawo. Ketika huruf-huruf ilat itu berada di belakang, di akhir, oke, Bisma, terima kasih ya, semoga barokah. Maka menelan harokat, gitu. Bahasa saya itu menelan harokat. Pak Muhammad Syamsuri, Pak Ustadz, diulang kesimpulannya. Iya Pak Muhammad, insya Allah ya. Gitu. Jadi begitu Mbak Kur ya. Jadi kalau di belakangnya akhir hurufnya adalah huruf ilat, itu tidak ada harokatnya. Ditelan kalau bahasa saya. Makanya ini dunya i itu aslinya begitu. Nah itu i-nya itu ditelan sama alif. Itu. Ya, itu namanya huruf ilat. Ya, huruf ilat itu tukang menelan harokat. Nah begitu. Ya, oke, Pak Mamat ya. Ini saya terangin ulang ya buat Pak Mamat ya, mudah-mudahan yang lain menjadi lebih paham lagi. Muhammad Ikhwan, Pak Ustadz, bisakah dibaca yuslihu lidunya? Nah, kalau dibaca yuslihu ini berarti mazid 1 ya, mazid 1. Nanti maknanya berbeda Pak. Antara mujarrad dengan mazid itu berbeda ya. Kalau mujarrad, saya kasih contoh ya, kasih ke contoh biar lebih paham insya Allah. Nah, saya contoh di mujarrad. Nah, nih contoh yang mudah untuk kita memahami ya. Misalkan ada lafad nazala. Nah, ini biar mudah ya, saya kasih contoh yang lain. Nah, nazala ini fi'il madi. Nah, akhirannya fathah, berarti dia menyimpan domir huwa. Nah, ini mujarrad ya, masih asli.
Domirnya huwa, maka artinya dia telah turun. Jadi kalau saya artikan di sini, dia telah turun. Nah, ini mujarrad. Ketika dijadikan mazid, misalkan mazid 1 menjadi anzala. Nah, misalkan begini, anzala. Nah, gitu. Menjadi anzala, ini tetap fi'il madi, akhirnya fathah, berarti dia menyimpan domir huwa. Ya. Maka artinya dia telah menurunkan. Nah, kita bandingkan ya. Dia telah menurunkan. Nah, gitu. Dia telah menurunkan. Beda enggak? Dia telah turun dengan dia telah menurunkan. Beda kan? Kalau dia telah turun, dianya yang turun. Tapi kalau anzala, dia telah menurunkan. Dianya ikut turun? Tidak. Ya. Bu Haji, beda gitu ya. Dianya tidak turun. Dia telah menurunkan, berarti ada sesuatu yang turun. Nah, itulah bedanya mujarrad dengan mazid. Ya, oke, mazid juga bisa beda lagi. Contoh, mazidnya itu nazzala, pakai tasdid. Nah, gini. Ini juga fi'il madi. Nah, akhirnya fathah, berarti domirnya huwa. Ini mujarrad, mazid ya. Artinya dia telah menurunkan. Gitu kan? Nah, kira-kira anzala artinya dia telah menurunkan. Nazala juga dia telah menurunkan. Sama enggak? Gitu. Oke, asib ta'diyah, sib. Nah, jadi sepertinya sama kan? Anzala dia telah menurunkan, nazala juga dia telah menurunkan. Sepertinya sama. Ketika Allah memfirmankan dengan anzala, berbeda maknanya dengan nazala. Kalau anzala dia telah menurunkannya sekaligus. Nah, ini sekaligus. Tapi kalau nazala dia telah menurunkannya berangsur-angsur. Nah, itu beda lagi. Ya, itulah bedanya mujarrad dengan mazid. Ya, bahasa sorobnya ta'diyah. Oke ya, oke. Pak Ahmad Mustafa, alhamdulillah mantap Pak Ustaz. Subhanallah. Begitulah Pak Ahmad ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara mujarrad dengan mazid. Nah, ya begitulah kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat lebih layak, lebih tepat dibaca yasluhu mujarrad. Ya, maka artinya dia layak, bukan dia melayakkan. Begitu kan? Jadi artinya dia layak menjadi pemimpin, untuk ngurusin dunia. Bukan dia melayakkan. Kalau dibaca yuslihu, jadi artinya dia melayakkan. Begitu kan ya? Nah itu Pak. Jadi yang lebih tepat adalah yasluhu. Nah, kalau yuslihu kan majid 1 ya, aslaha yuslihu, maka menjadi islah. Nah, gitu kan, masdarnya adalah islah. Oke. Kuryani, yai mana yang disebut nahu? Kalau nahu itu rubah-rubahnya akhir kata, itu yang dibahas di nahu. Nah, kalau tadi ini bacanya kira-kira yuslihu apa yasluhu, nah itu sorob. Ya, jadi sorob itu mengharokati awal sampai menjelang akhir gitu. Kalau nahwu itu mengharokati akhir huruf, akhir kata. Nah, itu gampangnya gitu. Makanya nahwu sorob itu satu paket. Ya, satu paket. Kalau kita belajar nahwu harus sama sorofnya. Ya, itu. Makanya miliki buku saya ya. Nahwu sorob. Cuman cara penjualan ini saya belum ketemu ya. Masya Allah. Oke. Ya sementara di series aja dulu. Seriesnya itu dibuka ya, diklik gitu. Nah itu di bawah sebelah kiri itu ada
kotak kuning itu diklik, itu seri saya tentang kalimat, tentang idofa, apa itu isi mausul gitu, tinggal pilih aja. Tapi memang belum komplit ya. Jadi kangen mondok lagi, subhanallah. Kangen mondok lagi ya, Li. Oke, Laili ya. Laili. Oke, mudah-mudahan ya. Saya mau beli bukunya, Guru. Iya, ini warna-warni ya. Jadi saya nyimpen di keranjang kuningnya tuh belum bisa sampai hari ini. Masya Allah. Ya saya lagi cari tahu ya, lagi minta diajarin. Oke, jadi Pak Dedi Rustandi, aku mau kiai bukunya. Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan saya ketemu caranya. Oke, Tengku, itu kan ada huruf kholak. Kenapa nggak dibaca fathah? Ain fiilnya, Ustadz. Kenapa nggak dibaca yaslahu? Nah, ini juga ya. Kenapa tidak yaslahu? Kita lihat di kamus, Pak. Ya. Kamusnya, di kamus itu, kalau ain fiilnya, itu ain fiil yang berubah-ubah kan ya. Coba saya lihat di rumus ya. Rumus mujarod. Oke. Nah, sebentar saya cari. Nah, ini. Nah. Ini rumus mujarod. Jadi mujarod itu babnya ada 6. Ini. Ya, bab 6. Dari 6 ini dibagi 3. Ada fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ada juga fa'ila, fa'ila, ada juga fa'ula. Jadi dibagi 3. Bab fa'ala ada 3. Nah, bab fa'ila ada 2. Bab fa'ula ada 1. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Jadi bab fa'ala itu ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Nah, kalau bab fa'ila itu ada 2. Ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu. Nah, khusus untuk bab fa'ula cuma 1. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Hasuna pasti yahsunu. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau fa'ala itu bagaimana cara menentukannya? Fa'ala kok yaf'ulu gitu. Solaha kok yasluhu, kenapa tidak yaslahu? Gitu kan? Tadi yang ditanyakan kan, kenapa tidak yaslahu? Berarti kan di sini bab yang ketiga. Nah, saya baca sementara pakainya fa'ala yaf'ulu, yasluhu. Nah, ini untuk menentukan ain fi'il itu dibaca donma, kasro, atau fathah, lihatnya di kamus. Di kamus ya. Kamus yang paling bagus itu kamus Al-Munir untuk pemula. Ya, jadi nanti di kamus itu akan tertulis seperti ini. Nah, saya tulis ya. Jadi nanti di kamus itu akan tertulis seperti ini. Misalkan solaha. Nah, nanti ada garis, terus donmah. Nah, ini artinya fi'il mudhari'nya masuk di bab pertama. Ini berarti fa'ala yaf'ulu, ain fi'il mudhari'nya donmah. Begitu, Pak. Ya. Tuh, jadi gini. Nah, artinya kita tidak punya kita hanya menjiplak. Jadi lihat di kamus. Oh, ternyata solaha itu setelahnya kasroh. Berarti yasli. Gitu. Nyambung kan ya? Oke. Ustaz, bahas keutamaan bulan Rajab dong. Ya, sudah banyak lah ya di Google. Kalau kita klik di Google itu sudah ada keutamaan bulan Ramadan begitu. Oke. Khodik Ubaidillah. Alhamdulillah. Saya baru nyapa lagi ya Khodik ya. Oke. Oke. Gitu ya. Jadi itu Pak. Jadi kenapa bacanya yasluhu? Karena di kamusnya itu solaha, kemudian garis, di sini ada donmah. Nah itu, kita lihat di kamusnya. Kamus untuk pemula yang terbaik adalah Al-Munir ya. Jadi kamus, Al-Munir maaf, Munawir. Al-Munawir, gitu. Kamus Al-Munawir. Insya Allah itu lebih mudah dipahami ya.
Untuk pemula ya. Ya, Kamus Al-Munawir gitu. Itu lebih direferensikan. Ya, gitu. Insya Allah lebih paham ya. Begitu. Oke. Ya, jadi jamnya sudah masuk jam 7 ya. Jadi insya Allah kita cukup dulu ya. Nanti kita bahas berikutnya ini di hari Senin, insya Allah. Cuman kadang-kadang Senin ini saya suka banyak gangguan ya. Iya, banyak acara mendadak kadang-kadang. Jadi nggak terkejar, mohon maaf. Tapi saya usahain kalau memang tidak acara mendadak itu saya live. Gitu ya. Oke, nah sesuai dengan permintaan Pak Mamat, ya Pak Haji Mamat, ayo Pak, saya ulang nih Pak. Mbak Nelly, terima kasih Mbak. Oke, jadi saya ulang dari sini ya Pak Mamatnya. Walau wafa'a lil muluki. Mana nih Pak Mamatnya? Oke, siap tuh. Pak Mamat siap penyimak ya. Masya Allah. Pak Haji Mamat ini luar biasa, Pak Haji Mamat. Ya, ingat Pak Mamat, nanti minta oleh-oleh tasbih. Tasbih yang 33 Pak Haji. Ya, yang 33 yang agak gede itunya. Bijinya itu agak gede. Jadi enak buat di wiridnya gitu Pak Haji. Aduh, Pak Ustadz di pamrih ya Pak Muhammad ya. Mau baca ulang tapi pesen tasbih, Masya Allah. Catat Pak. Tuh, Teh Mimin suruh dicatat Pak Haji. Ya biar nggak lupa, Masya Allah. Masya Allah. Mangga siap, Alhamdulillah. Saya itu senang wirid Pak Haji. Jadi tasbih itu kalau menarik, itu ada daya untuk itu. Untuk apa namanya, semangat. Dan tasbihnya kalau bisa dibawa tawaf ya Pak Haji ya, sama Pak Haji dibawa tawaf dulu ya, biar saya terpanggil gitu. Jadi tasbihnya nanti dibawa tawaf sama Pak Haji. Nah gitu. Jadi insya Allah masuk kamera Hajar Aswan begitu. Orang itu kalau tawaf itu terekam sama Hajar Aswan. Nanti pada ketika manusia kumpul di padang mahsyar, itu mereka yang sudah pernah mengelilingi Ka'bah itu tampak, ya itu kameranya akan diprint, jadi muncul, ya insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Tutorial beli tasbih, Masya Allah lah, Teh Mimin ah. Oke, insya Allah. Oke, yuk kita sambil mengingat ya, Wala wafa'a lil muluki. Jadi tidak ada menepati janji lil muluki bagi seorang penguasa. Jadi seorang penguasa itu tidak akan bisa menepati janji. Tapi pertanyaannya penguasa yang seperti apa? Nah ini alasannya. Li'annahu la yastahyi. Karena bahwasanya penguasa yang dimaksud di sini adalah la yastahyi. Dia tidak memiliki rasa malu. Itu Pak Haji. Jadi penguasa yang tidak memiliki rasa malu sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan bisa menepati janji-janjinya. Itu. Jadi ketika kampanye dia ngomong apa dia lupa. Itu. Dia tidak akan mampu menepati janjinya. Kenapa? Dia tidak memiliki rasa malu. Satu. Kemudian yang kedua, wala yakhofu. Ya. Ini kemarin ada yang nanyain kenapa tidak yakhofa gitu. Kan di sini ada la, itu beda ya. Kalau ini la nafilil jinsi. La nafilil jinsi itu ketemunya isim. Tapi kalau la nafi biasa ketemunya fiil. Gitu Pak. Jadi dibaca yakhofu. Gitu ya. Jadi kemarin ada di VT saya baca kenapa tidak yakhofa Pak Ustadz gitu. Nah, jadi kenapa tidak yakhofa? Karena lanya nafi. Jadi yang kedua, la yakhofu min ahadir ra'iyati. Ya, jadi dia tidak memiliki rasa khawatir, rasa takut min ahadir ra'iyati dari sebagian rakyatnya. Gitu. Jadi seenaknya sendiri, tidak melihat yang dipimpin.
begitu. Harus melihat yang dipimpin bagaimana kondisi yang dipimpin. Dia tidak ada rasa khawatir. Yang penting yang dianggap oleh dia oke, berjalan. Ya, itu kita diajarkan ketika kita menjadi imam ya. Ketika kita menjadi imam, kita harus melihat makmumnya. Makmum kita itu model seperti apa, keimanannya gitu. Jangan langsung dibawa dengan mengukur dirinya, sehingga dalam bacaannya panjang banget. Nah, sementara makmum itu belum siap untuk dibacain surat yang panjang. Nah, itu. Maka kita di situ ada ya, itu satu pendidikan buat kita. Ya. Jadi, wala yakhafu min ahadir ra'iyati. Oke, terima kasih ya. Tadi siapa? Oke, tadi yang memberikan bunga. Oke, terima kasih ya. Itu Pak Haji ya. Jadi ketika tidak dimiliki oleh seorang penguasa, maka penguasa itu bisa dipastikan dia tidak akan bisa menepati janji-janjinya. Oke, terima kasih ya tadi Mr. siapa tadi? Terima kasih. Semoga barokah Mr. Samboja. Oke, terima kasih. Ya. Nah, itu Bu Haji bisa ya. Terima kasih Bu Haji bisa memberikan mawar. Terima kasih Bu Haji, semoga berkah. Oke, terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rizki tenda, terima kasih, memberikan tuntunan kepada kita. Ruwiya annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda, sinwani, dua golongan, min ummati, dari umatku, kata Nabi, insolahu, jika mereka baik, solahatil ummatu, niscaya umat menjadi baik. Nah, merekanya tuh siapa gitu kan? Solahu gitu. Merekanya siapa? Al umara'u wal fuqaha'u. Nah, yang pertama adalah penguasa. Yang kedua adalah ulama. Jadi ketika penguasa dan ulamanya baik, maka rakyat, umat menjadi baik. Oke, Bu Haji terima kasih. Semoga barokah ya. Gitu Pak Mamat ya. Nah, ini rawahu Abu Nuaimin. Nah, rawaknya fi'il madhi, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Abu fa'il yang dirofakan dengan donma karena asmaul khamsah wa huwa mudhof. Nuaimin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Oke, Mr. Samboja terima kasih, semoga barokah. Nah, kemudian dilanjut waruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, lan ini huruf nafi, maka ketemu fi'il mudhari menasabkan ya, maka fi'il mudharinya dinasabkan, begitu ya. Jadi fi'il mudharinya dinasabkan. Lan tahlika dibacanya begitu. Lan tahlika, tahlika butuh fa'il, maka fa'ilnya ar-ra'iyatu. Ya, rakyat akan rusak, begitu maknanya Pak Haji. Rakyat akan rusak. Wa in kanat, ya, walaupun gitu ya, meskipun juga bilang kanat, rakyat itu zolimatan. Oh maaf, rakyat tidak akan rusak. Ini ada lan, maaf, artinya salah. Ya, lan tahlika rakyatu, rakyat tidak akan rusak, begitu, tidak akan rusak ya. Meskipun wa in kanat, meskipun rakyat itu zolimatan, zolim, musiatan, beretika buruk, tidak akan rusak. Iza, nah ini kuncinya di sini. Apabila kanatil wulatu, nah, apabila penguasanya itu hadiatan, mendapat petunjuk. Artinya dia orang yang taat kepada petunjuk, ya. Muhdiyatan, dan dia melaksanakan petunjuk itu. Gitu. Menyampaikan itu maknanya melaksanakan. Jadi walaupun rakyatnya itu zalim, rakyatnya itu beretika buruk, kalau pemimpinnya baik akan menjadi baik. Rakyat tidak akan rusak. Itu maknanya lan tahlika, gitu ya. Oke.
Nah, ini kebalikannya. Walakin